Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septi Safitri, NPM 2101020013. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab kelas A semester 1. Dosen pengampu Ibu Nawang Wulandari. Mata kuliah Studi Islam dan Moderasi Beragama. Saya akan menjelaskan tentang Islam dan studi kawasan Islam Nusantara. Yang pertama yaitu pengertian Islam Nusantara. Islam Nusantara merupakan modal pemikiran, pemahaman, dan pengamalan ajaran-ajaran Islam yang dikemas melalui budaya maupun tradisi yang berkembang di wilayah Asia Tenggara. Adapun dari segi komponen keislamannya, ortodoksi Islam Nusantara adalah kalam atau teologi Asy'ariyah, fikih Syafi'i, dan tasawuf Al-Ghazali. Di samping 3 komponen ini dapat ditambah 3 komponen lagi untuk memperkokoh konsep Islam Nusantara, yaitu komponen politik, pendidikan, dan budaya. Maka objek kajian Islam Nusantara itu setidaknya harus meliputi 6 komponen, yaitu kalam atau teologi, fikih, tasawuf, politik, pendidikan, dan budaya atau tradisi. Yang kedua, menjelaskan respon umat Islam terhadap Islam Nusantara. Sosialisasi identitas Islam Nusantara ternyata mendapat respon yang beragam di kalangan umat Islam, terutama para pemikirnya. Terjadi kontroversi pandangan dan penilaian di kalangan mereka, hingga terbelah menjadi beberapa kelompok. Setidaknya ada 4 kelompok. Islam Nusantara yang dijadikan tema utama Muktamar NU itu telah menimbulkan debat publik yang serius. Kesaksian senada diungkapkan oleh Faton, ada sikap pro dan kontra terhadap Islam Nusantara. Di kalangan mereka ada yang berjuang keras dan berargumentasi dengan mendayagunakan penalarannya agar Islam Nusantara bisa diterima baik di kalangan umat Islam maupun non-Islam. Sebaliknya, ada yang menghadang perjuangan itu dan berusaha mematahkan argumentasinya. Ada yang memiliki harapan besar dengan kehadiran Islam Nusantara itu. Namun ada yang justru menaruh berbagai kecurigaan sebagai rekayasa yang canggih dari Barat. Ada yang kurang menyetujui Islam Nusantara itu, tetapi mereka diam, tidak melakukan serangan-serangan yang berusaha mematahkan argumentasi kelompok yang menyetujui Islam Nusantara. Dan ada juga yang menyetujui penggunaan istilah Islam Nusantara tersebut, namun bersikap diam dan pasif, sehingga tidak berusaha mempromosikannya. Yang ketiga, menjelaskan tentang karakteristik Islam Nusantara. Islam Nusantara ini memiliki karakteristik yang khas sehingga membedakan dengan karakteristik Islam kawasan lainnya, khususnya Islam Timur Tengah yang banyak mempengaruhi Islam di berbagai belahan bumi ini. Wilayah Nusantara memiliki sejumlah keunikan yang berbeda dengan keunikan di negeri-negeri lain, mulai keunikan geografis, sosial politik, dan tradisi peradaban. Keunikan ini menjadi pertimbangan para ulama ketika menjalankan Islam di Nusantara. Akhirnya, keunikan ini membentuk warna Islam Nusantara yang berbeda dengan warna Islam Timur, yang berbeda dengan warna Islam di Timur Tengah. Islam Nusantara merupakan Islam yang ramah, terbuka, inklusif, dan mampu memberi solusi terhadap masalah-masalah bangsa dan negara. Islam yang dinamis dan bersahabat dengan lingkungan, kultur, subkultur, dan agama yang beragama. Islam bukan hanya dapat diterima masyarakat Nusantara, tetapi juga layak mewarnai budaya Nusantara untuk mewujudkan sifat akomodatifnya, yakni
rahmatan lil alamin. Pesan rahmatan lil alamin ini menjiwai karakteristik Islam Nusantara, sebuah wajah yang mendarat, toleran, cinta damai, dan menghargai keberagaman. Islam yang merangkul bukan memukul. Islam yang membina bukan menghina. Islam yang memakai hati bukan memaknai, bukan memaki-maki. Islam yang mengajak tobat bukan menghujat, dan Islam yang memberi pemahaman bukan memaksakan. Yang keempat yaitu Islam Indonesia sebagai percontohan umat Islam memiliki keistimewaan tertentu. Di antaranya yang pertama, Indonesia memiliki jumlah penduduk muslim terbesar di dunia. Yang kedua, jumlah umat Islam Indonesia masih lebih besar daripada jumlah gabungan umat Islam di negara-negara Arab. Yang ketiga, Indonesia memiliki wilayah terluas jika dibandingkan dengan negara-negara berpenduduk mayoritas Islam lainnya. Yang keempat, geografis Indonesia berada pada posisi persimpangan transportasi. Yang kelima, umat Islam Indonesia didukung oleh kebudayaan lembut atau soft culture. Yang keenam, wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau dan laut lebih luas daripada daratannya yang memiliki kecenderungan terbuka. Yang ketujuh, Indonesia bebas dari konflik regional Timur Tengah. Yang kedelapan, madhab yang berkembang di Indonesia sangat homogen atau Sunni. Yang kesembilan, madhab Sunni yang dianut di Indonesia juga sangat membantu meringankan beban pemerintah menyatukan bangsa ini. Yang ke-10, Indonesia menganut sistem demokrasi. Cukup sekian dan terima kasih. Apabila ada kesalahan saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.